MNSF. Ini bisa diceritain kenapa judulnya lucu sekali MNSF? Tentang apa, terus inspirasinya dari mana? Aku terus ngebayangin kayak coba ada satu tempat yang aku cuma tinggal buka pintu di sana langsung dapat inspirasi gitu. Jadi waktu nulis aku perlu satu kata yang 4 suku kata yang apa ya, nggak ada gitu. Cuma jadi pas lagi sketching vokal tuh keluarnya gitu. Enak tuh, ya udah untuk sekarang itu aja lah dulu. Rencana Juni akan ke Kanada. Main di mana, Mak? Di Canada Music Week di Kanada. Itu ada kayak semacam festival gitu berapa hari. Ada banyak artis Amerika dan Kanada dan juga artis internasional. Sahabat Kompas.com, balik lagi sama Ira Gita Sembiring di sini dalam acara Hype Talk, dan hari ini aku ngerasa cantik banget karena di tengah-tengah aku udah ada abang-abang dari Bali, ada band Manja. Apa kabar? Baik. Aku manggilnya apa ya? Kalau kan biasa, karena kan aku orang Medan biasanya manggilnya abang. Kalau Bali tuh apa? Bli. Biasanya Iya, tapi ini mereka Sunda sih. Oh, Sunda. Biasanya. Oh, Akang berarti. Akang, Boleh, Akang. Ini baru ada Balinya. Oh, Ya, Bli. Bli, Oke. boleh lah, Bli, ya. Oke, kita kenalan dulu ya satu-satu. Oke. Jadi mungkin sahabat Kompas.com, abang-abang ini ya, dulu terbiasa abang-abang. Ya udah, abang juga aman lah. Abang-abang ini adalah salah satu band yang sudah dikenal di Bali, ya kan? Kayaknya kalau anak-anak Jaksel juga kayaknya kiblatnya ke abang-abang ini juga kali ya musiknya. Tapi coba kita kenalan dulu ya, mungkin dari yang paling ujung boleh dikenalin, Kak. Halo, saya Mark. Saya Nick. Saya James. Dan Ya. kami Manja. Oke, ini kayaknya bisa kolaborasi loh. Kalau misalnya sama aku jadi manis manja itu bisa ya? Bisa. Ya. Boleh kita atur ya nanti ya. Boleh. Iya. Oke, Kak, boleh ceritain dong gimana sih awalnya ada satu band ini, laki-laki gitu ya, ganteng, anak kayaknya agak blasteran-blasteran gitu, terus bikin band namanya Manja. Mungkin bisa diceritain cerita awalnya seperti apa waktu itu? Nama bandnya sih gampang ya, singkatan. Mark, Nick, James, Oh, Manja. oke. Jadi dari Sesimpel itu. Sesimpel itu. Biasanya kalau kita duduk juga harus berurutan. Oke, dari cuma nama singkatan, oke. Iya, dari salah satunya nama singkatan. Waktu itu mikirin nama band tuh apa ya, yang pendek tapi ada artinya juga, tapi gampang dieja untuk semua orang. Oke. Dan salah satunya Manja, tapi ada juga apa? Dalam bahasa India sebenarnya ada di India tuh ada banyak bahasa kan, salah satunya Tamil. Dalam bahasa Tamil tuh manja artinya benang gelasan buat layangan. Oke. Kalau di sini mungkin dipakai kayak ngadu layangan gitu ya. Iya. Jadi ya kita kulik lagi tuh cari filosofinya mungkin. Kalau singkatnya sih kayak kita punya grup musik ini Manja ini, impian kita tuh, andaikan layangannya impiannya, yang ngikat si orang ke impiannya kan manjanya, benang gelasannya gitu. Wow, bagus ya artinya ya. Tapi maksudnya kan kalau orang-orang kan mikirnya manja itu kata sifat gitu ya, Iya. perempuan. Terus ternyata ada, maksudnya memang sengaja dipilih Manja ini untuk jadi lebih mengeluarkan, jadi kayak penasaran gitu orang-orang atau gimana? Ya mungkin salah satunya juga. Iya, tapi pas awal-awal bikin nama itu juga mikir kayak, coba kalau dulu keluarin nama Red Hot Chili Pepper. Oh, Kayak oke. orang pasti kayak, apaan kok bandnya kayak gitu, Red Hot Chili Pepper. Jadi talking point. Iya, tapi kalau ngomong sekarang kalau bilang Red Hot Chili Pepper kayak, wah itu mereka keren, kayak lagunya keren. Iya, Jadi iya, nama bandnya nggak terlalu dipikirkan. Iya, oke, lebih ke karya-karyanya Karya-karyanya, mereka, musiknya iya. mereka ya, oke. Waktu awalnya tiba-tiba bisa ada bertiga nih, ceritanya waktu itu gimana? Kita ada satu kayak mak comblang gitu lah. Mak sebenarnya. comblang. Iya, Oke. nemuin kita bertiga. Mereka dulunya satu band, terus aku band yang lain gitu, dan seperti hubungan yang sudah hambar, kita masing-masing saling sudah pingin putus. Oke. Terus dipertemukanlah oleh satu mak comblang ini gitu. Iya. Akhirnya berjodoh ya. Akhirnya ya Iya. gitu. Oke. Tapi Kak Mark sama Kak Nick ini berarti Adik kakak, kita adik kakak. Iya. Iya, pokoknya kayak agak Mirip mirip-mirip ya. ya. Oke, tapi berarti asalnya stay-nya di Bali dari awal? Iya. Atau Iya, gimana? betul. Dari kecil di Bali. dah. Oh. Iya. Tapi sebelumnya berarti nggak kenal ya kayaknya. Jadi tiba-tiba memang dikenalin terus akhirnya bermusik bareng gitu.
Iya ya. Iya. Kenal sebelumnya. Sebenarnya Iya. kenalan teman itu banyak, tapi nggak pernah ketemu. Saya nggak pernah ketemu James. Iya, Kayak iya. gitu. Padahal kayak kenalan teman tuh banyak banget, tapi nggak tahu kenapa nggak ketemu. Terus baru kenal, baru kayak mulai aku datang nonton band kalian gitu kan. Iya, dan sebaliknya juga. Oke, waktu berarti terbentuknya tahun berapa tuh waktu jadi Manja? Awal 2018 ya. Iya. Oke. Awal 2018. Itu siapa duluan Kak yang akhirnya ayo kita main band bareng yuk gitu? Comblangnya. Macam belakang dipaksa. Iya. Dipaksa. Udahlah, kalian kan bisa main, kalian di band, ya udah main aja berdua. Oke. Habis itu ya the rest is history lah. Iya. Terus apa namanya waktu akhirnya apa namanya mau jadi band, terus waktu itu berarti punya genre musik yang sama atau gimana waktu akhirnya menentukan kita bakal jadi band yang seperti ini nih gitu? Ceritain dong. Kita bertiga kebetulan kayak yang kita dengerin tuh beda-beda, sangat beda gitu. Oke. Cuma waktu kita barengan tuh awalnya kan kayak ada satu gig yang mereka perlu band, ya udahlah kita ngejam aja gitu. Dan kebetulan lagu-lagu yang kita pilih juga kayak nyambung gitu. Yeah. Jadi walaupun kita beda-beda influence-nya, tapi adalah ya band-band yang kita kebetulan memang suka kali itu bertiga. Oke, Jadi, itu biasanya apa influence musik-musik? Kalau aku denger itu kayak pop indie, bener nggak sih? Aku tuh Ya, musikalitasnya tuh bener, agak bener. jongkok gitu ya. Di sini nggak ada jawaban salah. Oh nggak ada. Lebih kemana berarti soal musik? Secara garis besar kayak pop indie, alternatif pop rock di kalangan itu. Ya, Yang kayak- pasti bukan jazz. Kayak band-band kayak Tame Impala, NGMT, Oke. Ya, mungkin Temper Trap, Iya. Trap, sering juga. Glass Animals, Arctic Monkeys gitulah, banyak Iya. influence-nya lah yang Iya. mungkin benang merahnya. Oke. Nah, ini berarti apa namanya? Kalau misalnya awal-awal dari 2018. Ya. 2018 abis itu langsung bikin lagu atau manggung-manggung atau gimana dulu tuh Kak waktu itu? Manggung-manggung dulu sih. Ya kita kayak kita bertiga dari dulu pemasukan utama dari musik tok gitu. Jadi ya awalnya ya udah kita kerja bareng dulu yuk gitu. Iya. Terus seiring berjalannya waktu asik. Kita ya mulai gitulah, ada 1 lagu, ada 2 lagu, ada 3 lagu, dan kebetulan karena kita sering manggung juga, jadi kayak kita bisa kayak apa ya, workshop gitulah lagu-lagunya gitu. Kita ada 1 lagu bawain live. Wih, partnya tuh nggak seru tuh gitu. Kita rubah yuk, apa yang perlu dirubah nih gitu. Oh, Jadi ya langsung dievaluasi. langsung aja ya, langsung Iya, sambil iya. main gitu. Oke. Itu berarti awal-awal dari panggung ke panggung di apa? Oh, di kalau misalnya di Bali tuh event-event musiknya juga atau? Ya event-event kecilan gitu di Bali lumayan banyak, terutama mungkin daerah pariwisatanya. Iya. Tapi itu sebelum kita main musik sendiri, jadi campur cover dan musik gitu. Satu set show itu belum cukup, lagu original masih dikit kan, jadi kita campur beberapa lagu orang gitulah. Oke, iya. Tapi aku penasaran, ini kan kalau misalnya lihat dari tampangnya kan agak kalau Iya. bahkan kalau misalnya aku lihat Instagramnya ini kayaknya bukan apa band Indonesia, ini kayak band luar atau gimana gitu. Tapi kita kenalan dulu coba tadi ya kan udah di awal. Kalau abang-abang ini berarti dari Ya kita sering itu kan dikira bule, tapi kita orang Indonesia campur. Kita orang Indonesia, cuman ada satu sisi. Kalau saya dan Nick dari bapak dari Belgia, ibu yang Indonesia. Oke. Jadi Indonesia berarti dari Sunda tadi Iya, ya? Sunda. Di Ya. kampungnya di mana berarti ibu? Kampungnya di Cianjur. 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 Pernah nggak ke Cianjur? Cianjur. Kayaknya aku pernah lewat deh. Pernah lewat. Oke. Lewat. Nggak worth it untuk stop ya. Banyak sawah. Banyak sawah. Sama tauco. Terakhir ke Cianjur kapan? Tahun lalu. Oh, masih tahun lalu ya. Ada nenek di sana, jadi sering kunjungin nenek kan, kasihan juga di sana. Banyak keluarga yang udah di Bali juga kan. Oh iya. Tapi nenek sama Uwa di Cianjur, jadi Ya, lahirnya berarti di Bali. numpang lahirnya. Numpang lahir, betul. Numpang lahir. Iya, numpang lahir di luar, udah keluar, baru balik ke Indonesia lagi. Udah lahir. Ini berarti yang abang yang mana ya, Kak? Yang adik? Oh, Nick. abang. Harusnya sudah tebak. Ya. Ah, Iya. Udah ketahuan ya. Udah. Iya, lah. iya, iya. Atau kita mau ulang aja kan bisa di. Jangan kasihan editornya. Kalau Kak James Ibu Australia, Bapak Indonesia. Australia, Bali. Indonesia. Oke. Aku mau tanya dulu soal awal-awal gimana tuh? Karena kan mungkin nggak banyak orang tahu misalnya kalian ternyata orang Indonesia gitu.
Terus bagaimana waktu awal membuat apa ya namanya identitas musiknya seperti apa sih, diceritain dong waktu awal mungkin pertama kali muncul terus dilihat sama, karena lebih banyak Bali kan mungkin orangnya lebih apa ya lebih bermacam-macam gitu ya, di Iya. sana ada banyak orang luar juga. Ya kayaknya proses pembuatan identitas musiknya itu juga kayak secara organik gitu loh, yang kita nggak, mungkin karena background kita juga yang mixed culture gitu kan, jadi nggak yang terlalu berpatok di satu rumah gitu. Jadi lagu-lagu kita juga yang keluar satu lebih kayak gini, yang keluar lagu berikutnya satu lebih kayak gini, nggak ada yang di satu tempat gitu. Jadi mungkin ya subconsciously gitu kayak keluarnya kayak gitu jadinya gitu, nggak yang ya. Kayak gitu Kayak yang jadinya. Kayak di Bali banget nih kayaknya, di Uluwatu Ya kayak saya. gitu loh, kayak gitu loh. Atau ada tambahan dari Kak Sonik? Kayaknya itu sih benang merahnya ya, karena ya kami berdua sama James juga bertiga sama sih, besar di Bali, budayanya campur aduk kan, ini Sunda, Belgia, Australia, Bali, jadi musiknya juga mungkin warnanya variatif lah. Kebetulan juga kita sehari-hari makanan favorit nasi campur di warteg. Nasi campur. Variasi iya, kan? iya. Iya, betul. Tapi kadang suka ini nggak, suka bete nggak kayak nggak ngenalin Manja sebagai band Indonesia gitu. Kalau bete sih mungkin enggak, cuman kayak jadi greget gitu. Makanya pengen ngasih tahu orang bahwa ini musik kami, silahkan dengerin gitu. Kami dari Indonesia gitu, dari Bali gitu. Iya. Oh, oke. Maksudnya apapun itu kan pasti selalu ada sisi positifnya gitu ya. Kalau nggak dianggap band Indonesia ya kita bisa buktiin lah nanti kalau kita udah mana gitu, kita mau bawa nama Indonesia Nama juga. Indonesia. Iya. Oke. Nah, ini berarti waktu dari 2018 itu kalau aku apa namanya baca riset, Wih, Mem- keren. Wah, merilis single berarti pertama kali tahun 2020 pas 2020 pandemi. saat pandemi. Nah, Iya. inilah yang mau aku tanya. Ini gimana waktu itu ceritanya akhirnya memutuskan untuk ya udah kita rilis single, padahal saat itu kan kondisi industri musik lagi sangat apa namanya ya? Loyo lah ya. Loyo sekali gitu ya, udah tidak ada tenaga gitu. Mau apa ya, mau ada konser ataupun karena semuanya dibatasin. Kenapa akhirnya waktu itu memutuskan ya udah kita mau rilis di saat Justru itu? karena waktu itu kondisi lagi loyo, kita band-band di Bali nggak cuma Manja ya, tapi waktu itu ada beberapa band juga yang barengan kita kayak ya udah kita semua yang terlalu sibuk dengan kerjaan kayak gitu, mau nggak mau harus stop. Jadi kayak ya inilah sekarang lah waktunya untuk kita bergerak gitu loh. Jadi sebenarnya ada berkah juga sih di balik tragedi itu, kayak di Bali akhirnya, dan sampai sekarang dampaknya masih ada gitu, skena Bali itu lagi on fire gitu. Ya Lagi gitu lah, makanya revitalisasi lah skena musik di Bali, bener. juga single pertama Rise gitu. Jadi Oh, kayak Bangkit. kayak ya itulah, kayak ibaratnya lagi megang toa gitu, kayak ayo kita bangkit. Justru di saat kondisi yang lagi loyo itu muncullah si Iya. lagu Rise ini untuk akhirnya memotivasi atau menyemangati diri gitu kayak Iya. Betul. Ya, tapi tantangannya apa waktu itu? Karena kan maksudnya kalau misalnya nggak ada, maksudnya kondisinya nggak pandemi kan bisa promo kemana-mana. Tapi waktu akhirnya merilis single itu tantangannya apa? Yang paling sulit? Bener ya, apa? itu tantangan sih ya waktu itu, karena kayak acara juga nggak banyak kan, sedikit juga gitu. Tapi untungnya kami di Bali tuh agak bandel gitu, jadi suka waktu itu nggak boleh ada acara ya kita bikin aja lah gitu, kolektifan gitu, bikin rame-rame. Akhirnya ya bisa lah, adalah sedikit promo dari live performance, tapi jadi yang lain-lain tuh agak nggak bisa ya itu. Dekat-dekat ujung pandemi itu ya. Kolektif semua band Bali itu adalah ininya, kebersamaannya, gotong royongnya muncul tuh. Ya jadi kerjasama ya untuk kayak gimana nih biar kita bisa survive gitu ya di Benar. situ. Cuman sebenarnya kalau kita pengen tahu si Rise ini lagunya sebenarnya pesannya tentang apa? Selain mungkin mau apa ya, membangkitkan industri saat itu, atau ada cara cerita? Sebenarnya lebih membangkitkan manusia-manusianya sih. Jadi kayak lebih kita cari apa yang kita punya di dalam ini kita kasih untuk keluar gitu. Kita kasih untuk orang-orang lain gitu. Lebih kayak gitu sih sebenarnya Rise itu. Oke. Itu waktu itu Penyemangat lah. penyemangat ya. Iya. Itu berarti waktu proses kreatifnya diciptakan lirik. Kalau kalian tuh biasanya kalau nyiptain lagu tuh gimana pembagiannya?
Ya biasanya siapapun yang ada lagu tuh dibawa ke meja, lalu lagu itu milik Manja gitu. Diolah Ya bareng. kita olah bareng gitu. Atau misalnya ada yang spesialis lirik, spesialis intro, gitu, atau spesialis. Sejauh ini baru aku sendiri yang nulis lirik gitu Oh, kan. oke. Cuma Tapi lumayan beragam sih, kayak contohnya mungkin Mark punya lagu, dia aku punya lagu tapi cuma setengah jadi. Ya, Atau kayak kayak gitu. James punya ide untuk ujungnya kayak bridge-nya atau apa. Terus kadang dirombak juga, itu bridge-nya kurang, kita ganti lagi. Jadi kita cari formulanya sampai ini enak. Iya, iya, iya. Biasanya inspirasinya dari mana aja sih kalau Manja bikin lagu? Kehidupan ya. Iya, kayak kehidupan bener alam gitu loh. Kita ya untungnya tinggal di Bali itu kan kayak nggak jauh dari pantai, Iya, sawah iya, gitu kan. bener. Jadi kayak aku juga tiap hari suka jalan gitu. Jadi Iya. ketemu sawah, nyentuh sawah tuh tiap hari. Gitu. Kadang juga motoran dapat ide gitu. Ya, Enaknya di motoran Bali paling tuh sering, betul, Nyari ya. angin, keliling Iya, aja iya, nggak ada iya. tujuan tapi ide bisa datang gitu. Iya, ya mirip-mirip ya. Kalau aku juga anak pantai, tapi pantai Ancol kalau aku. Ada juga bukan rawa-rawa, tapi lebih ke apa ya namanya ya, rumput-rumput kering gitu ya. Aduh. Enggak, tapi No comment. apa namanya? Tapi pernah ke Ancol nggak? Pernah ya. Nah, Aku pernah. Sorry. Dunia fantasi kan. Iya, betul. Oh, Dufan tuh di Ancol ya? Iya, Oke, oke. itu seberang rumah saya itu. Oke. Waduh, jauh banget. Anak yang punyanya mungkin ya. Tapi ada message atau secara garis besar misalnya lagu-lagunya Manja tuh menyuarakan apa sih kalau misalnya secara keseluruhan? Kayak kebanyakan nggak semua juga sih, tapi kebanyakan tuh kayak garis besarnya tuh kayak optimisme gitu. Ya positif lah gitu, maksudnya kayak dunia makin susah dimengerti gitu kan. Jadi asik. dan kayak ya udah, daripada kita terlalu mikirin masalah yang di luar gitu, kita coba perbaikin diri sendiri dulu lah. Coba kita perbaikin lingkungan kita dulu gitu. Iya. Dan kalau semua orang lakuin itu ya dunia juga secara otomatis akan jadi lebih baik gitu kan. Iya. Mencoba membuat dampak yang positif. Mau Jadi- skala kecil atau besar. Jadi banyak ya, itulah kayak ada satu lagu yang lebih soul searching gitu. Itu ya mungkin itu merefleksikan kayak kita juga yang tadi kita bilang gitu, nggak bertempat di satu rumah. Tapi ya itu masalah untuk banyak orang juga kan, nggak cuma kaum half blood kayak gitu. Kayak, Bener juga, apalagi kalau misalnya Gen Z ya, yang krisis identitas juga bisa. ya benar itu, maksudnya kayak semua kan harus mulai dari sini gitu. Gimana gimana kita bisa nuntut dunia lebih baik kalau kamar kita masih berantakan gitu. Iya, Ya kan? bener-bener. Kamar aku rapi kok. Bagus. Kenapa ini jadi? Contoh nih. Kenapa Contoh jadi? baik. Panutan. Karena kita juga belum rapi kamar kita. Aduh, maaf ya, saya emang suka gini kalau deket cowok gitu. Aku juga suka gini kalau deket cowok. Tapi pernah nggak, maksudnya ketika buntu gitu ya, nggak dapat inspirasi, biasanya ngapain kalau band Manja? Apa liburan? Kayaknya udah di Bali, udah nggak perlu liburan kali ya? Bener. Bener sih. Bener ya. Iya. Ya untungnya ya kalau lagi buntu tuh kita tinggal keluar rumah ya. Iya. Iya. Tinggal keluar rumah sedikit. Kami beruntungnya di sana sih, kayak keluar rumah 5 menit 10 menit pantai atau sawah. Iya bener. Cuman untuk bengong aja sih biasanya. Itu aja, terus kadang inspirasi datang atau ide atau apa. Bengong itu bengong dan nggak ngelakuin apa-apa itu kayak seni yang udah mulai hilang gitu. Kita sering ya kalau misalnya di kampung-kampung gitu di Bali, lewat dulu ya pas masih kecil ngeliat ini orang biasa agak tuaan dikit kan. Ini orang-orang cuma duduk ngeliatin motor lewat, ini ngapain gitu. Tapi makin sini makin ngerti kayak wah, aku pingin bisa kayak gitu. Bener. Iya kan, Iya. kayak Iya. bengong itu penting gitu. Soalnya dunia modern ini kan kerja, belum sih. apa-apa harus kesini harus kesana, nggak ada breaknya. Iya. Giliran ada waktu paling lihat HP kan. Iya. Iya. Jadi bengong itu ilmu teman-teman. Harus Belajar dikulik tuh. bengong sekali. Merenung Bener, ya. Tapi jangan kelamaan ya. Ya inilah kenapa alasannya ada banyak sekali anak-anak muda pergi ke Bali ya, emang buat bengong gitu ya. Ya sama Kayaknya enggak nih. Enggak juga ya. Kayaknya bukan itu alasan anak-anak. Enggak dong, pasti mau nonton Manja dong. Oh betul, gitu ya. betul. Oke. Nah, terus
Aku tadi sempat baca juga ada lagu Last Night. Last Night Kiss. Betul. Ya, Last Night Kiss. Itu katanya dibikinnya Itu- sampai 5 tahun katanya. Iya, ada 2000. Itu salah satu lagu pertama sih, lagu Oh, itu pertama sebenarnya Manja. lagu pertama ya? Iya, salah Iya. satu. Lagu pertama ya, lagu pertama. Iya. Itu 2018. Oke. Jadi kami ulik, habis itu manggung, kayak oh ini kayaknya nggak dapet, ya udahlah ntar aja kita kerjain lagi. Tapi dikulikin lagi, lagunya kurang, ada yang kurang gitu. Mentok lah. Mentok ya, benar-benar mentok. Jadi setelah itu kami masuk ke label di Jakarta dengan 12 Wired. Di sana dibantuin kayak dengan ketemuin produser ya Mark ya. Iya, kami ada produser waktu itu kerjasama Enrico Octaviano, dia dari band Lomba Sihir, dan juga Brian Kresnaputro dari band Tiket. Nah di sana mereka ngebantu banget tuh di aransemen ulang sedikit tambahan ini itu diracik bumbu lagi, terus kayak wah akhirnya yang ya kadang itu kalau kita paksa udah mentok mungkin kadang butuh ini pendapat dari luar ya. Iya. Atau merenung dikit. Terus karena mereka waktu itu bantu buat rilis, akhirnya jadi rilis dan sangat puas ya. Ya, sangat sih, sangat puas. Lega banget. Iya. Soal 5 tahun ngerjain kayak ah ini diapain lagi nih nggak tahu. Ini tentang apa sih lagunya? Jadi kita di masa-masa itu kan kita masih sering main di Canggu. Oke. Gitu. Ya mungkin tahu Canggu lah. Ya. Iya. Partisan. Pernah lewat juga aku. Ya. Kayaknya nggak cuma lewat sih. Jadi ya tahu sendiri lah Pak Canggu kan partisin gitu kan. Jadi ya kita sebenarnya lebih ke Sanur gitu. Oh, Jadi ya, yang lebih- orang-orang yang tahu Sanur tuh lebih chill gitu kan. Jadi di sana tuh yang kita sering ngelihat orang-orang yang ya beda dari kita gitu kan. Jadi jadi kayak agak kayak ke kebun binatang dikit. Wah, kayak gitu kan. Hiburan. Tapi pada saat itu kami manggung kan, manggungnya lagu cover, jadi sering kesana 2-3 kali seminggu, jadi sering lihat. Jadi ini lagu sebenarnya kayak kita coba bikin satu karakter tuh yang terinspirasi dari scene Canggu itu gitu. Oh, oke. Yang kayak Ini anak-anak party kayaknya. anak ya. party kayak Oke. gitu lah. Apa sih kendalanya anak party? Ya itu. Ya. Iya. Iya, oke. Ini saya nggak tahu karena saya kan sangat alim gitu ya. Oh iya, siap. Kenapa? Kenapa Anda ketawa? Oh gitu. Jadi tentang emang apa namanya kehidupan anak muda yang memang sangat dekat dengan gimana ya bahasanya ya? Dunia malam lah. Dunia malam. Dunia malam. Ini malam. Oke. Nah, sekarang juga baru merilis single terbaru. Yes. Betul. Yeay. Yeah. Ini judulnya MNSF Ya, ya? betul MNSF. MNSF. Ini bisa diceritain kenapa judulnya lucu sekali MNSF? Tentang apa? Terus inspirasinya dari mana? MNSF itu terserah yang mau ngomongnya gimana ya. Kalau aku nyanyinya Minasofa gitu. Minasofa. Cuma terserah mau ngomongnya gimana gitu. Sebenarnya ini kata buatan yang artinya tuh ya untuk kita kayak nama dunia baru kita gitu loh, kayak Tron atau Narnia gitu. Ini kan kayak nama dunia baru gitu. Kayak ini kayak nama dunianya kita, tempat dimana kayak coba bayangin kita bisa cuma tinggal buka lemari udah masuk ke dunia ini yang Kayak film Narnia gitu. iya, kalau ada penuh yang nonton. inspirasi, penuh ya gitulah pokoknya kayak bayanginnya kayak di tau kan batunya Lion King gitu batu. Wah. Pokoknya dunia imajinasi Iya, yang kayak aja gitu lah. gitu. Iya. ya. Jadi waktu itu sebenarnya ada kayak sedikit writer's block waktu itu kan. Jadi aku terus ngebayangin kayak coba ada satu tempat yang aku cuma tinggal buka pintu di sana langsung dapat inspirasi gitu. Jadi waktu nulis aku perlu satu kata yang 4 suku kata yang apa ya nggak ada gitu. Cuma jadi pas lagi sketching vokal tuh keluarnya Minasofa gitu. Itu enak tuh. Ya udah untuk sekarang itu aja lah dulu. Oh, Cuma oke. akhirnya kayak mulai nulis liriknya kayak oh nih lagu ini ternyata tentang dunia ini gitu. Jadi ya terserah kita juga mau namain apa gitu kan. Ya udah namanya akhirnya Minasofa gitu. Minasofa. MNSF gitu lah. Oke. Kalau inspirasinya ya kayak Nick bilang tadi bengong. Inspirasinya
Di Bali itu ya ada kalau arsitektur Bali tradisional tuh ada di Kompon itu pasti ada satu balai yang namanya Balai Bengong. Balai Bengong. Balai Bengong Iya. namanya gitu. Jadi ya tempat untuk kita ya bengong. Simpel kan ya? Iya. gitu. Kayaknya abis ini saya mau ke Bali deh. Iya gitu. Jadi Oh, kayak bengong, oke. ya maksudnya Minasova ini udah kayak sebenarnya di budaya Bali udah ada dari dulu gitu. Cuma mungkin kita udah semakin lama semakin lupa gitu. Iya. Dan kebetulan di Sanur, tempat kita yang kayak tiap hari di pantai Sanur tuh tiap berapa ratus meter tuh ada Balai Bengong di tengah pantai gitu. Ada Iya. Balai Bengong gitu. Jadi kayak ya inspirasinya dari sana sih sebenarnya. Pas lagi buntu, nggak tahu mau nulis apa, ke pantai ngelihat Balai Bengong. Berarti apa ya, masa dimana akhirnya harus diem untuk bisa berpikir, mendapat Iya. mencari gitu ya. Biasanya yang dipikirin apa tuh? Justru itu yang susahnya. Susah. Jangan ada yang dipikirin. Oh, gitu ya? Biarin ngalir aja Biasa gitu. langsung idenya, wah, ya ini dia nih. Oke. Kayaknya manusia emang butuh waktu rehat sejenak deh. Memang bagian dari Soalnya biasanya kan Balai Bengong itu paginya misalkan di sawah, orang dulu kan di sawah kerja bertani, semua udah kelar, paling ngopi, terus ya bengong aja. Tapi zaman sekarang kan kayak udah semua kelar, paling nonton streaming atau apa atau sosmed. Itu nggak bengong kan, informasi Iya, masih benar. masuk terus. Ini kayak sesuatu yang kayaknya kurang relate kepada karyawan-karyawan di sini gitu. Tapi kayaknya memang kita butuhkan. Bukan menyindir ya. Bukan menyindir, Cuma iya. sebatas mengingat. Mengingatkan. Ya makanya mungkin saya mengerti ya. Ini memang tadi di awal aku bilang ini kayaknya kiblatnya anak-anak Jaksel yang kayak kalau ke Bali tuh mau healing, mau bengong gitu ya. Oke, nah selain tadi 2 nama yang disebutkan yang terlibat dalam penggarapan ini berarti baru single-single ya? Ya, Betul. Baru single-single. Ada lagi nggak nama-nama yang dilibatkan juga untuk khususnya di MNSF ini? Untuk MNSF kita kemarin juga kan syuting musik video udah rilis tuh di YouTube MNSF singlenya, dan itu kita kerja sama PH di Jakarta, ada Gisela Febrina Juwono itu sutradaranya, Oh, oke. ada juga Adin Halim. Adin Halim, dan juga pemeran pemeran utamanya kalau tahu Kak Ute Lutesia. Oh tahu dong, Iya. aku fans banget sama itu Ute. yang last oh, night itu. show. Oh, saya suka sama Iya, dia. iya. Asmara Abigail. Abigail. Abigail, aku tahu Malum juga. ya. Saya Kita juga udah ketemu syuting. starstruck gitu. Wah, keren. Kita shoot 4 video klip juga waktu Iya, itu. padat Jadi kayak jadwalnya. banyak sekali orang yang kita Wow. ketemu kayak Iya, ingat jadi nama keren tuh agak. sih, dia tuh Keren anak banget. teater. Terus di musik videonya kita kayak masuk planet lain gitulah, dunia lain. Terus ya nonton Kak ini apa? Asmara Kak Abigail. Asmara Abigail Wah. acting tuh kayak wow, keren banget gitu. Kayak Bener. langsung Kita cuma ngeliat di monitor, Di monitor aja yang udah adegan kayak- dia nari itu udah kayak wah gila. ini bedanya ini profesional gitu. Gila. Iya, Jadi iya, semenjak itu kita juga jadi semangat pengen bisa acting lebih baik juga Oh, gitu oke, kan. Kayak benar-benar. Oh, belajar acting juga ya, manjat. Sesudah Iya, kebetulan MNSF ya. ya, sesudah musik Iya, video iya. MNSF. Jadi terinspirasi dari Asmara Abigail juga kayak wah gila jago banget kayak actingnya sangat natural. Soalnya yang keren tuh ya, yang kayak dia tuh oke udah di kostum dan udah make up segala macem. Tapi dia tuh yang dari bengong, diam, tiba-tiba udah mau shoot, plek, langsung on gitu loh. Jadi kayak Action. ya, dan lu sama kayak sama lu Tesha sama juga gitu kayak dia yang diam nggak ngapa-ngapain udah mau action langsung on gitu kayak wah pingin coba lah mendalami gitu gimana sih itu kok bisa gitu loh. Oh, jadi sekarang udah mulai belajar acting. Udah ya. Kemarin Udah, sempat kemarin beberapa sempet. kelas ya sama Jadi biar nggak take 30, yuk Mark, klik, oke. Iya, diulang-ulang terus. Iya. Iya. Mungkin habis ini bapak-bapak produser film bisa nih langsung ya. Wah. Gitu. Kayaknya. Tapi kira-kira mungkin nggak Manja bisa mengembangkan sayap ke Man, mungkin ya. Tidak menutup kemungkinan Iya. ya. kita nggak pernah nutup pintu sih. Kalau mau satu paket sama soundtrack gitu. wah, bisa juga. Ayo Mak jualan Mak. Iya. Siapa tahu satu paket juga sama host waktu rilis juga boleh. Boleh, boleh. Itu jualannya Kenapa bareng-bareng. jadi ikut jualan?
Oke, tapi aku pernah lihat di Instagramnya ada muncul foto Mas Bri, Mas Iya, Brian Brian. X Sheila juga Sheila, itu iya. terlibat juga dalam penggarapan single-single atau gimana? Iya, Dia produser satu album kita itu sama Mas Bri. Iya. Iya. Jadi dari single-single ini kami mau rilis album tahun ini. Itu ceritanya gimana bisa ketemu sama Mas Bri terus ini berarti albumnya udah ada? Belum keluar. Udah belum keluar. Oh, ditungguin ya. Oke. Gimana tuh, Bang, ceritanya? Sebenarnya kita pas masuk label kan kita mau ngegarap, ya itu kan salah satu proyeknya kan adalah ngegarap album gitu, dan kebetulan Mas Bri juga kenal sama banyak orang-orang di label kita gitu, jadi ya ditemuin, kita mampir ke rumahnya, ngobrol, nyambung banget ya. nonton konser musik, Main PS. dan wah nyambung gitu. Terus akhirnya ya udah kita coba garap 2 lagu. Yang pertama Last Night's Kiss, kedua Minasofa dengan Enrico. Terus akhirnya lanjut, ya udah yuk kita lanjut, kita kerjain satu album gitu. Jadi album yang masih dirahasiakan namanya itu atau sudah bisa kan? Sejujurnya namanya belum keluar. Kita masih nunggu, harus cari tempat bengong lagi. Enak banget loh jadi manja loh. Sekalian gini lah, sekalian nyari nomor togel. Tapi albumnya udah selesai. Albumnya sudah selesai. Sudah Namanya selesai. yang Namanya belum. masih Karena deadline-nya masih rada jauh, jadi tunggu dulu lah. Iya, nggak boleh dipaksain ini. nggak boleh Iya, dipaksain. betul. Waktu bengong masih lama kayaknya. Harus cari waktu bengong dulu sebentar. Oke, tapi aku dengar juga katanya pernah manggung tanpa sound katanya. Waduh. Aduh. Mungkin bisa cerita, James. Iya, Dulu ya, itu dulu sebelum sama mereka gitu. Aku pernah kalau main cover di Bali ngamen lah, ngamen. Pernah ngamen, tapi ini kayak ngamen beneran jadinya gitu, kayak Ngamen beneran. Aku awalnya bermusik itu sama bapak aku juga pemain gitar kan. Jadi oke. sama dia gitu ada acara di sports bar dan rame luar biasa gitu. Cuma pas nyampe nggak ada sound, mereka kira kita yang bawa gitu. Jadi miskom. Miskom Nggak ya, ada yang miskom. ngosan. Jadi ya udah harus teriak-teriak di atas, rame orang nonton. Itu Manny Pacquiao lawan Mayweather. Jadi ramenya minta ampun kan. Boxing. Ya udah, nyanyinya sebenarnya kayak latihan aja sih. Dan Jadi nggak ada mental. sound sama sekali. Nggak Musik sound juga sama nggak ada. sekali. Nggak ada. Jadi James setiap kali satu lagu air putih dong. Air putih dong. Haus. Iya iya. Tapi kalau Manja sendiri pernah mengalami hal yang sama juga, maksudnya kayak dalam manggung atau apa, ada kejadian-kejadian yang menarik atau nggak pernah dilupain atau apa yang paling Pernah diingat? kayaknya sih, pernah. Tapi yang mana ya? Biasanya kalau kejadian gitu coba dilupain sih ya. Iya, benar. Iya. Tapi paling lucu mungkin pernah di booking ada di kayak restoran gitu, ada satu acara kecil. Kita kiranya ini private gitu ya buat kayak anniversary orang. Oke. Tapi yang datang cuman 2 orang yang anniversary Oh, itu. iya. Itu aja yang kayak wah kaget. Iya benar, cuma 2 orang. Terus dia nanya, ini crowd terkecil kalian nggak? Dalam hati enggak. Kita pernah nggak ada crowd kok. Serius? Iya. Nggak ada crowd karena apa? Pandemi atau? Mungkin nyasar ya, nggak tahu. Itu pas baru awal-awal manggung sih, baru awal-awal manggung. Oh, mengalami juga ya berarti awal-awal tuh kayak. Iyalah, Iyalah. kan proses namanya juga. Iya iya iya. Tapi kayak meskipun kosong ya udahlah kita latihan aja Ya, atau latihan. enjoy aja lah. Latihan dibayar. Latihan dibayar ya. Iya iya iya. Tapi pertanyaan aku sebenarnya kalau buat Manja sendiri ya, tantangan terbesarnya apa sih untuk berkarir di industri musik di saat ini gitu, yang memang mungkin sudah banyak mulai bangkit lagi atau lagi menggeliat lagi. Kalau buat kalian apa sekarang tantangannya? Langsung berat ya Berat pertanyaannya. ya? Kalau berasnya langsung gitu. Maaf ya, saya Mungkin tantangan terberatnya itu sebenarnya tantangannya label yang punya tantangannya. Kita sekarang tugasnya adalah Musik. kita ya dilepas dari tugas-tugas itu gitu. Jadi kita fokusnya cuma bermusik, latihan, olahraga, bikin lagu ya gitu-gitulah gitu. Jadi tantangan terberat kita sekarang adalah ya ini satu album udah kelar, harus nulis untuk album berikutnya gitu. Ya maksudnya tantangan kita adalah selalu apa nih inspirasi baru, apa ide baru yang mau kita omongin gitu, apa yang ya gitulah. Gak beda jauh sama musisi lain kok, sama kayaknya. Iya, kayaknya gitu Iya, ya. tapi kalau untuk yang awal-awal waktu itu merintis yang paling
mungkin bisa lihat skema musisi di Bali juga gitu. Waktu itu apa tuh tantangannya? Mungkin yang di Bali tantangannya pada saat itu karena kan Bali pariwisata ya. Jadi banyak band yang main cover untuk pariwisata. Jadi untuk hasil karya seninya itu lebih dipinggirkan. Oleh karena itu yang James bilang sebelumnya pas pandemi pariwisata nggak ada. Terus ngapain? Jadinya seninya digali lagi. Jadinya berkembang di sana. Tantangan terberat juga waktu itu kayak kita cuma bertiga kan. Terus ada 2 atau 3 temen yang bantuin kita gitu kan. Satu yang bantuin di graphic design, satu yang pokoknya ya kita timnya sangat kecil gitu. Jadi Gotong royong lah. tantangannya terbesar kan kayak nulis lagu, terus abis itu sosmed, terus abis itu ngangkatin kabel juga. Ya, gitu. semua gitu. Jadi ya untunglah sekarang tim kita udah besar, ya orangnya banyak. Jadi ya gitu lah. Ada nggak momen turning point-nya Manja yang akhirnya bikin ini mengubah yang tadinya mungkin masih struggle, terus sekarang kayaknya udah dapat jalan keluar nih untuk bisa berkarir di musik gitu, momennya? Nggak tahu kalau Kayaknya kalian ya, kalau aku masing-masing single ya. pertama sih, Iya, pas sama. kita rilis single pertama tuh puncak, Iya, iya. apa ya, kepuasan lah kayak, wah akhirnya bisa rilis nih, dari dulu kan pengen rilis lagu gitu, jadi kayak di hati tuh kayak ngerasa, oh bisa nih kita ngemusik gitu ternyata. Iya, dan buat saya pribadi pas main lagu pertama itu Rise kayak yang bikin kaget tuh kayak kok semua pada nyanyi ya, kayak tahu lagunya. Jadi kayak jadi diapresiasikan juga kayak lagu Manja. Iya, momen dimana kita di panggung ngelihat ada orang nyanyiin lagu Bali itu yang kayak Oh, itu thank you guys. langsung, ternyata ada yang dengerin ya gitu. Iya. Iya. Jadinya membuat impact juga buat mereka. Jadi mereka nggak loyo lah bisa dibilang pas pandemi kan lumayan loyo ya Iya, semuanya. iya. Jadi penyemangat. Oke, nah mungkin ada rencana ke depan nggak apa nih mungkin selain tadi album yang masih lama atau tahun ini ya? Tahun ini albumnya Tahun tahun ini. ini? Ya, tahun ini. Ada lagi nggak ya? Katanya aku denger-denger mau bikin konser di luar, ini luar biasa sekali loh. Wah, puji Tuhan. Betul. Ya kita rencana Juni akan ke Kanada. Main di mana, Mak? Di Canada Music Week di iya di Kanada itu ada kayak semacam festival gitu beberapa hari, ada banyak artis Amerika dan Kanada dan juga artis internasional. Oke. Ada artis Indonesia juga nggak di sana selain Manja? Temper Trap main nggak? Tempat trap enggak kayaknya, enggak. Tapi harus cek lagi soalnya fase 2 line up baru Oh, keluar belum beberapa minggu semuanya belum keluar. dikeluarin. Oke. Itu gimana ceritanya bisa diundang di sana? Wah itu kan kita udah masuk label nih, kerja keras tuh, tim kami luar biasa. Kayaknya next podcast undang mereka. Oh iya ya, labelnya ya. Tapi ya kaget juga sih kayak line up di sana kayak ada contohnya ada Post Post Malone, ada juga yang legenda seperti Slash dari Guns N' Roses juga ada, Eagles Cyndi of Death Lauper, Metal, ya juga ada. No. Siapa lagi The Things ada juga. Lumayan banyak. Kayak wah gila bisa festival ya sama mereka ya. Tuh persiapannya gimana dari sekarang, apa aja yang dipersiapin untuk selain paspor? Oh nggak mungkin ya. Udah dong. Persiapan udah dari bulan lalu ya kita atau 2 bulan yang lalu udah mulai persiapan, kita garap setlist baru. Ya, aransemen lagu, terus juga kan harus fit juga ya karena tour kan bisa lumayan capek. Jadi ada rutinitas dengan olahraga, itu juga satu. Rencananya berarti akan bawain album baru di situ berarti pertama kali? Betul. Iya, untuk pertama kali. Wow. Tapi nggak akan berhenti di sana aja. Oh, terus kemana lagi? Mau keliling-keliling lagi? Sepertinya ada negara yang satu lagi. Oh, Iya. ke Buddha Cuma belum dikonfirmasi, belum jadi kita dikonfirmasi. nggak mau gini ya nanti. Tapi di Indonesia apa udah ada rencana belum mau bikin khusus Manja gitu mau Setelah konser? itu kayaknya Setelah kita itu bikin dia. riset terus main Pulang di kampung sini. kan? Oh iya, benar. Apa sih fansnya namanya apa? Manja. Apa ya? Belum ada ya? Belum ada. kepikiran. Mungkin ada. Ya, kalau aku paling tadi ya manis manja mungkin bisa juga kali. Jadi kalau om-om yang nonton manis aja juga dong. Oh iya juga ya. Ya, coba nanti aku pikirin ke followers di Instagram aku, nanti bantuin aku ya. Boleh. Boleh tuh. Tapi kalau untuk Manja sendiri nih, pertanyaan terakhir, ada nggak harapan atau impian apa sih yang
apa ya yang dimilikin sama Manja mungkin dari awal atau sampai sekarang udah mulai dikenal gitu? Mungkin masing-masing ya. Ya boleh. Mungkin Ya sebenarnya mimpi yang agak ambigu itu kan ya pingin bawa message kita ke sebanyak mungkin orang gitu kan. Cuma ya dari dulu ada beberapa panggung gitulah yang pingin banget dimainin kan gitu. Dan salah satunya yang kita pingin banget bertiga tuh ya kayak pingin main di Glastonbury gitu. Pingin kali main di Glastonbury gitu. Jadi Di Inggris. ya jadi kayak sekarang udah dapat kayak gig di luar nih kayak udah wah nih makin deket nih sama kita nih gitu. Oke, kita doain ya semoga sampai Inggris ya. Oke. Makasih. Butuh ada yang mau ikut nggak tim media? Boleh nanti saya kosongin jadwal saya. Oke. Tiket bayar sendiri. Ya? Aduh, kayaknya nggak bisa deh ada wawancara di saat itu. Kalau Kak, gimana? Seperti sama sih kayak James tadi dia bilang salah satunya yang satu panggung yang kami ingin capai ya Glastonbury itu yang di Inggris. Ya, dan melihat kita keluar negeri kan berapa bulan lagi untuk manggung di Kanada, jadi kayak wah ini sedikit lagi nih bisa nih. Iya. Sama juga. sama sih memang sama ya di luar itu kayak musik tuh dulu zaman awal ngemusik atau sebelum ngemusik malah dalam pikiranku tuh musik tuh buat orang yang punya bakat aja atau orang yang sekolah musik atau memang dari dulu keluarganya bermusik. Tapi titik kesadaran di mana aku juga bisa nih main musik gitu. Kayaknya ini jalur hidupku gitu, Mak. Titik itu di mana kita nyadar wah kita bisa. Nah, pesan itu kalau orang bisa nangkep bahwa walaupun secara mental rasa nggak siap apa nggak bisa, tapi ternyata setelah dilakuin kepercayaan, wah saya bisa nih, muncul. Nah itu kalau itu bisa kita ajarin ke orang-orang sih, udah puas lah. Iya. Message itu ya yang kalian coba sampaikan dari lagu-lagu. Berarti memang apa ya rencananya memang mau langsung go internasional atau gimana nih kalau dari Manja sendiri? Ya di mana pintu terbuka. Iya. Di Karena sana kita musik masuk. kan universal ya. Iya. Jadi ya kita lihat aja, kami lihat aja bagaimana. Iya. Oke, sukses selalu pokoknya tepuk tangan Thank you, buat makasih. Manja. Jadi buat sahabat kompas.com yang mungkin stay di Bali, kalau misalnya nggak ngapa-ngapain ya, langsung aja nanti lihat jadwalnya Manja ya. Iya. Iya. Berarti masih sering manggung-manggung juga ya di sana? Masih, dan bukan cuma di Bali aja. Oh, Ada oke. nanti ada manggung di Jakarta dan kota-kota besar lainnya juga. Oke, yang di Jakarta kapan tuh? Di Jakarta kayaknya Balik dari ini Balik dari Iya. balik dari karena Kanada. persiapan tour ini kan full banget nih berjadwal. Tapi Selesai dari Kanada nanti. Iya, dari Kanada. Oke. Pokoknya nanti semua schedule manggung kita dan tour segala macam bisa cek langsung di sosmed. Iya. yes. Iya, oke kasih tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih buat Manja yang sudah mampir ke kompas.com. Sukses Kasih. selalu, semoga nanti albumnya meledak dan Amin. dan juga nanti penampilan di Kanadanya juga keren gitu ya ditonton Makasih. sama lo. Terima kasih sekali lagi. Makasih Sampai ketemu. Makasih. Sampai ketemu lagi di Head Talk selanjutnya. Maju terus musik Indonesia.